Oke, pada hari ini kita bahas tentang pengukuran detail situasi, yang mana kemarin kan sudah melakukan pengukuran KDH dan KDV ya. Nah, dari pengukuran kerangka dasar itu, nah fungsinya sebenarnya titik-titik itu akan berfungsi untuk mengukur detail situasi dari lokasi yang mau kita petakan. Nah, tapi sebelum itu saya harus tahu dulu, kalian harus sudah paham belum pengukuran detail situasi itu apa? Nah, mungkin salah satu bisa jelaskan dari gambar ini. Kira-kira apa sih pengukuran detail situasi itu? Ya, mungkin ada yang bisa bantu untuk menjawab pengukuran detail situasi dari gambar tersebut. Kelihatan nggak gambarnya? Terlihat Pak, terlihat. Oke, yuk. Izin jawab Pak. Ya, silakan. Saya Muhammad Renaldi, NIM 120230045. Pengukuran detail situasi itu kayak kita itu mengambil keadaan situasi dengan lebih detail dari pengambilan rangkanya Pak. Jadi kayak keadaan sekitar poligonnya gitu Pak, kayak jalan atau rumah atau lahan kosong gitu Pak. Oke, oke. Makasih Renaldi ya. Oke ya, benar ya. Jadi kita uh, dalam pengukuran detail situasi itu kita akan mengukur secara detail ya situasi yang ada di dalam yang ya masuk pada lokasi pengukuran kita ya. Jadi kalau ini ada tanda merah ya, tanda merah ini mengartikan ini lokasi yang akan kita ukur ya, batasan pengukurannya. Nah, kerangka dasarnya 5 titik ini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang mau kita ukur hanya sebatas yang garis merah ya, hanya sebatas yang garis merah saja. Jadi di luar garis merah ini tidak ya, ini tidak diukur gitu ya. Makanya nanti dalam nanti ada kemah kerja ya, atau nanti sampai kalian bekerja di setelah lulus ya harus ada batasan pengukurannya kayak paling besar sepulau gitu ya, atau sedunia gitu ya. Jadi biasanya hanya nanti di dunia kerja itu ya hanya mungkin hanya satu kecamatan atau hanya satu kompleks saja gitu. Oke, silakan diukur di sini gitu. Nah, baru kalian merencanakan pembuatan poligon poligon tertutup untuk kerangka dasar ya. Nah, poligon juga saya bilang kemarin tidak harus tertutup ya, bisa juga terbuka. Dan kerangka itu tidak harus di lokasi itu tidak harus di dalam kerangka, boleh di luar juga ya. Jadi kalau kerangkanya nanti ke sini, ke sini, ke sini dan ke sini di luar lokasinya boleh. Asal yang diukur detail situasinya ya hanya di dalam garis merah saja. Gitu ya. Nah, apa saja yang diukur dalam pemetaan situasi di lokasi ini tadi sudah disampaikan ya sama Renaldi ya. Jalan ya, betul. Ini ada jalan ya, gitu ya. Ini ada jalan. Berarti di kanan kiri ya. Kanan kiri jalannya sudah rumah-rumah, jadi kotak-kotakin ya. Diukur semua sisi sudut dari rumah tersebut ya, 4 titik, ini juga 4 titik. Kalau lapangan, bentuk lapangan kayak gini. Nah, kalau misalkan di luar batasan nih lapangannya ya udah tanggunglah, lewatin dikit gak apa-apa. Baru rumah lagi gitu. Nah, dalam pengukuran di situasi yang kita ambil ya titik-titiknya ya. Titik-titik ujungnya saja nih.
Kalau rumah bentuknya kotak ya berarti 4 saja. Kalau lebih boleh nggak Pak? Boleh. Misalkan ngambil di sini titiknya. Di setiap garis ada beberapa titik. Boleh, sangat boleh sekali ya. Tapi untuk mempersingkat waktu biasanya hanya 4 sisi saja. Gitu ya. Nah, oke. Nah, kira-kira kalau dari gambar di ini, gambar di slide, kira-kira titik kerangkanya efektif atau enggak? Saya ingin minta pendapat kalian dulu. Efektif nggak titik kerangkanya untuk memetakan lokasi ini? Apa yang kurang kira-kira? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya itu nggak efektif, Pak, karena itu antar titik itu nggak terlihat satu sama lain, Pak. Oke. Kira-kira gimana solusinya? Nanti kan sebagai engineer nih. Gimana solusinya agar 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 efektif? Halo, ya, yang lain yuk, boleh. Halo, 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 halo. Gimana caranya biar efektif pembuatan kerangkanya? Izin menjawab, Pak. Hmm, Hmm, mungkin titiknya bisa diletakkan di itu Pak, di dekat jalan yang bisa kebidik garis lurus gitu Pak. Atau titiknya diperbanyak lagi Pak. oke. Berarti solusinya titiknya diperbanyak ya, dan kalau bisa harus saling terlihat ya. Jadi misalkan satu di sini ya, satu di sini, nanti mungkin terlihat ya. Satunya di sini atau di sini dah. Kalau ini sungai ya mungkin ya, pinggir sungai. Satu lagi di sini, di sini. Nah ini bisa mungkin terlihat di sini, terus langsung ke sini, nanti ke bawah, keluar sini ya, terus ngelingkarin jalan aja. Nah, baru bisa saling terlihat ya. Nah itu tadi pertanyaan si Agil tadi, si siapa tadi ya? Makanya pembuatan titik kerangka itu ya sebisa mungkin titiknya harus saling terlihat. Kenapa? Karena agar kita mudah melakukan backside ya. Jadi beli alatnya kalau kita beli alat di sini, kita backside-nya di sini, di Prisma, nah ini nggak bakal kelihatan langsung kalau dalam kasus ini ya, nggak akan kelihatan langsung. Tapi kalau kita dirinya Prismanya di sini, nah ini mungkin terlihat dari sini ke sini. Baru kita memetakan lokasi-lokasi di dalam area ya. Tuh. Nah, sistematika pemetaan teresis ya. Ada 3 ya yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama pembuatan dan pengukuran kerangka dasar horizontal dan vertikal yang sudah kita lakukan kemarin dalam beberapa pertemuan. Yang kedua pengukuran detail situasi. Yang ketiga penggambaran peta. Ya. Nah dalam kuliah hari ini khusus membahas tentang pengukuran detail situasi. Ya. Yang metode pengukurannya adalah metode tachymetry dan metode poligon terbuka atau tertutup ya. Terbuka ya. Metode poligon terbuka ya, tidak ada poligon tertutup ya. Dan alat yang digunakan bisa satu set theodolit kompas untuk tachymetry atau set total station ya untuk poligon. Masih ingat nggak tachymetry apa? Metode tachymetry.
Ya, masih ingat nggak tachimetri? Udah pernah diajarin apa ada atau belum sama Bu En? Tachimetri. Halo, halo. Belum ya? Ini sudah saya ajarkan juga ya di kemarin tachimetri ya. Nah, tachimetri itu sebenarnya kita melakukan pengukuran untuk mendapatkan X, Y, dan Z ya dalam satu waktu. Nah kan kalau kerangka dasar horizontal dan vertikal kan, kalau kerangka dasar horizontalnya kita hanya mengukur sudutnya untuk horizontal, kalau vertikalnya kita pakai pakai apa? Mengukurnya pakai apa alatnya? Kalau vertikal? Waterpass Pak. Terlepas Pak. Datar Pak. Pak. Oke, ya. Nah, tapi kalau tachimetri atau dan poligon terbuka ini nanti kita, terutama tachimetri ya, kita hanya menggunakan satu alat saja ya, satu alat saja. Kalau tachimetri itu bisa pakai theodolit D atau DT ya, digital theodolit, atau TS atau ETS, atau total station yang OS, AS gitu ya. Nah, kita langsung bisa menghitung vertikalnya dari metode tachimetri ini. Nah, yang ukur Z kemana ya, rumusnya ada yang apa tadi, rumusnya panjang ya. Nah, itu nanti data Z itu ada rumusnya dan nanti kita masukinnya dari sudut vertikal. Dari sudut vertikalnya. Jadi kita hanya mengukur dengan satu alat ya, DT atau ETS. Apa beda mengukur pakai DT dan pakai ETS? Ayo, teman-teman. Beda nggak sih mengukur pakai DT sama pakai ETS? Ini enggak, Pak. Hmm. Untuk pengukuran DT, jarak yang didapat jarak optis Pak. Kalau pakai tes langsung jarak dari itunya Pak. Elektronik measurement-nya Pak. Kalau jarak optis itu pakai gimana mengukurnya? Pak, pakai rumus Pak dari bacaan benang atas, benang tengah, benang bawah Pak. Ya, betul. Kalau pakai DT atau theodolit kompas itu kita harus mengukur jaraknya pakai rambu ukur ya. Kita baca benang atas, benang tengah, benang bawah. Baru nanti jaraknya pakai rumus 100 dikali bla 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 itu. Nah, tapi kalau pakai TS kita hanya bidik si target langsung dapat jaraknya. Itu aja bedanya ya. Untuk sudutnya ya tinggal kita bidik aja. Bisa set 0, sama-sama bisa set 0 dan lain sebagainya. Nah, nanti kan kalian praktikum kan mungkin ada yang dapat TS, ada yang dapat DT ya di praktikum ya. Nah, itu sebenarnya jangan senang juga kalau kalian kelompoknya dapat TS terus ya. Karena nanti suatu saat mungkin kalian akan menggunakan DT di pekerjaan ya. Makanya belajar juga untuk memakai theodolit, digital theodolit lah. Karena ya mungkin uh, tidak akan tersedia terus ya TS itu ya, kecuali punya pribadi gitu. Kan nggak punya kita ya TS atau DT ya, punya sendiri ya. Nah mungkin nanti atau perusahaan yang kalian tempati nggak ada TS, misalkan cuma ada DT. Nah kalau kalian nggak terbiasa ya susah juga. Makanya harus belajar dua-duanya ya. Kalau dapat TS terus ya minta gantian dong. Saya pakai DT gitu. Mungkin konteksnya masih belajar. Dan bahkan tachimetri pun bisa pakai WP ya. Tapi kekurangannya ya sudut apa namanya, sudut horizontalnya tidak teliti ya. Dan vertikalnya pasti 90 ya. Makanya nggak bisa naik turun WP ya. Alatnya bisa ini ya. Oke,
Yang selanjutnya prinsip pengukuran detail situasi. Ya. Nah, sebenarnya ada dua cara untuk mengukur detail situasi. Yang pertama adalah dengan satu titik ikat ya, atau titik kerangka. Dengan satu titik kerangka ya. Nah, jadi satu titik kerangka itu kita berdiri alat, lalu arahkan ke utara magnetis, arahkan ke utara, lalu langsung bidik si titik detailnya 1, 2, 3, 4 misalkan ya. Nah, itu yang pertama ya, kita harus mengukur tinggi alat, terus udah hanya tinggi alat saja. Itu kita sudah bisa melakukan pengukuran titik detail situasi. Nah, tapi minusnya kompasnya harus teliti ya. Kompas harus teliti. Nah, karena kita harus konsisten untuk mengukur kompasnya ya. Arahkan ke utara, alatnya juga arahkan ke utara, terus kunci horizontal vertikal set 0, baru mengukur detail. Nah, kita langsung dapat alfanya. Nah, alfanya langsung dapat nih. Sudut yang kita ukur itu langsung alfa. Alfa PA dan sebagainya. Baru nanti sini misalkan titiknya namanya B, di sini C, ini D. Nah, jarak ukuran yang kita ukur itu langsung sudut azimutnya ya. Langsung azimutnya. Jadi enak kita langsung masukin rumus saja kan. Berarti XA sama dengan XP plus J AP sin alfa PA gitu ya. Nah, kita hanya ngukur jarak sama sudutnya aja untuk XY-nya ya. Ini cos ya. Nah, Z-nya juga pakai rumus simetri. Jadi kita langsung dapat tuh X, Y, dan Z-nya. Nah, cara kedua adalah dengan backside. Dengan 2 titik ikat. Jadi ada titik rangka, ada titik P. Ini anggap juga titik rangka lah ya. Titik rangka. Namanya T. Jadi kita berdiri alat di T, lalu berdiri alat di titik P, atau berdiri rambu ukur di titik P, lalu kita ukur titik P, kita bidik set 0, lalu kita ukur titik detailnya. Nah, seperti poligon ya, seperti poligon terbuka ya. Nanti di sini ada azimutnya, nanti ada azimut lagi ya. Ada azimut lagi, baru mengukur A-nya, A, B, C, D-nya ya. Sama aja ya. Itu. Nah, tapi yang biasa kita lakukan adalah yang ini ya. Yang menggunakan 2 titik ikat ya. Kenapa? Menggunakan 2 titik ikat karena lebih aman untuk arahnya ya, arah utaranya akan lebih konsisten nantinya. Karena kita tidak perlu ngarahin kompas ke utara terus. Nah, ini minusnya alatnya banyak gitu ya. Minusnya alatnya banyak. Itu doang ya. Semua pengukuran tuh pasti ada minusnya ya, tidak ada yang sempurna ya. Semua metode pengukuran di geomatika itu ya. Sampai fotogrametri, penginderaan jauh segala macam itu ada minusnya pasti. Jadi kalian nanti sudah mengukur titik rangka nih, misalkan kayak gini ya. Nah, saat mengukur titik detailnya, ya kalian berdirikan aja alat di sini. Alat di T, backside ke T, backside ke P, langsung ukur. 2, 3, 4.
dan seterusnya ya. Oke, sampai sini ada yang tanya dulu nggak? Izin bertanya, Pak. Deal. Saya Nabil NIM 021. Jadi backside itu istilah menolsetkan di titik kerangka dasar ya, Pak? Betul, betul. Istilah backside itu kita cari titik awalan untuk mengukur titik berikutnya gitu. Backside namanya. Backside, foresight sama aja sebenarnya ya. Kalau foresight ya ke depan aja. Gitu. Kalau pengukuran detail itu perlu sudut luar biasa nggak, Pak? Kalau detail Iya, Pak. sebenarnya nggak perlu. Kenapa? Karena yang mau kita ukur banyak ya. Jadi kita tapi harus konsisten dalam artian kalau memang keadaan alatnya biasa, semuanya harus biasa. Jadi kenapa sih pengukuran kerangka itu pakai biasa luar biasa? Itu karena titik kerangka itu harus paling bagus ketelitiannya. Karena dia harus menentukan dari titik kerangka itu akan menentukan titik-titik lainnya ya, yang titik detail situasi ini. Nah, tapi untuk detail situasi sebenarnya tidak perlu melakukan pengukuran biasa luar biasa terus 2 kali, 2 set gitu ya. Tidak perlu untuk detail situasi. Nah, tapi kalau memang nanti ownernya atau pemegang proyeknya ingin sangat teliti, ya kita harus melakukan hal itu gitu ya. Tapi tidak wajib. Tapi kalau kerangka wajib banget gunain biasa luar biasa. Tapi kalau detail situasi nggak perlu. Kita anggap titik kerangkanya sudah akurat semua. Gitu ya, Bill. Baik, Pak. Terima kasih. Sama itu ya. Jadi tidak di detail situasi itu nggak perlu biasa luar biasa lagi sebenarnya. Karena yang mau kita ukur banyak banget. Nggak efisien kalau nanti sampai berapa semua pengukuran biasa luar biasa ya. Pak, izin pertanyaan tadi, Pak. Boleh. Kalau yang pakai kompas, Pak, jadi kan kita ukur ke utara, set 0, terus tembak ke titik A ya, Pak. Itu masih kelihatan. Kalau titik yang C itu masih kelihatan juga ya, Pak, sama alat di P-nya, Pak. Oh ini yang ini ya. Nah ini mungkin nggak kelihatan ya. Kalau kita tarik garis lurus kan nabrak ya. Ini kan rumah misalkan ya. Tergantung ini kotaknya kotak apa ya. Kalau kotaknya detailnya ini misalkan rumah, nah mungkin C-nya nggak kelihatan. Tadi saya belum kasih tahu ya rumah atau apa ya. Tapi kalau ini lapangan, ini pasti kelihatan. Paham nggak? Maksud nggak maksudnya? Oh iya, Pak. Jadi kalau misalkan di lapangan ya kita tinggal berdiri alat di C ya pasti kelihatan ya. Kan lapangan kan datar tuh. Tapi kalau rumah bisa 2 meter aja ini nggak bakal kelihatan. Nah makanya nanti kita harus ngukur dari kerangka selanjutnya gitu. Dari kerangka yang sebelahnya coba dilihat di sini misalkan kerangka selanjutnya di sini ya titik Q misalkan. Nah, berarti kita pindah alat ke titik Q. Arahin utara lagi, tembak sini. Oh C kelihatan nih dari Q. Oke bisa berarti dari Q. Itulah gunanya titik. Aduh hilang semua. Itulah gunanya titik kerangka ya. Jadi dari titik kerangka itu ya kita bisa pindah alat sesuka hati kita ya untuk mengukur detail-detail di sini di B, di C, di D. Kalau dari P nggak kelihatan, dari sini nggak kelihatan, kita pindah ke sini. Nggak kelihatan lagi, nanti ada titik bantu. Nanti akan saya jelaskan titik bantu. Karena ada titik bantu lainnya. Gitu. Itu tadi siapa nih yang nanya? Hilal ya. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Boleh. Misalkan titik detail situasi A itu terlihat di titik kerangka dasar P1 dan P2. Jadi itu titik detail A itu perlu dibidik di saat alat di P1 dan P2 juga nggak, Pak? Atau di salah satunya aja? Salah satu aja. Jadi misalkan ada P dan Q-nya.
Di sini titik rangka baru lah ya, titik rangka lainnya ya. Kan kita bisa tarik garis lurus nih ke sini. Salah. Kok dari bawah? Dari bawah ya. Nah, dari sini. Kan titik A sama titik D kan kelihatan ya, dari P kelihatan, dari P kelihatan, dari Q juga kelihatan ya. Nah, perlu nggak kita melakukan pengukuran ini di dua lokasi ini, dua titik ini? Nggak perlu, hal satu aja. Jadi di P kita titik A sama B misalkan, C sama D nggak kelihatan nih dari P. Nah, kita pindah alat ke Q untuk bidik D sama C. Kita nggak perlu lagi bidik A. Bidik A nggak usah. Apalagi B ya, B nggak kelihatan. Gitu B. Ini salah satu aja. Baik, Pak. Kan nanti detailnya akan banyak ya nanti ya, dalam di dunia nyatanya ada rumahnya mungkin berderet-deret banyak lah. Di sini. Nah, kalau ada keadaan kayak gini Pak, gimana Pak? Rumahnya dempet-dempet misalkan. Kita nggak bisa tuh Pak ngukur yang ini. Kita biasanya mungkin ngukur ini, ini dan ini. Nah, kalau tengah gimana Pak? Dempet, nggak bakal mungkin kita masuk. Gitu. Nah, baru ini teknik lain ya. Kita nggak akan bisa bidik nih di tengah ini. Nah, itu nanti kita pakai meteran. Kita harus ngukur dari awal sini sampai ke dalam berapa. Ini ke sini berapa, ini ke sini berapa, ini ke sini berapa. Karena kita nggak akan mungkin bisa dapat si titik ini menggunakan teodolit. Kan rumahnya gini bentuknya ya. Paham nggak sih ini maksud gambarnya? Paham, Pak. Paham ya? Semoga. Ini kalau nggak Cun nanti tinggal bilang ya. Jadi kan kita bisa nih ngukur nih titik ini bisa ya dapat dari P. Yang ini kalau nggak bisa nanti buat titik lagi gitu. Buat titik lagi lah di sini misalkan. Untuk ngukur ini sama ini. Yang ini juga mungkin bisa dari Q atau titik rangka lainnya. Di sini masih bisa di luar. Di sini bisa. Tapi yang di sini dalam ini rumah nih, pertemuan dari 4 rumah. Gimana Pak dapat koordinatnya? Dapat titik sudutnya, sudut jaraknya. Ini nggak akan bisa pakai TS. Kita pakai alat ukur lain, pakai meteran ya. Kita ngukur dari ujung sini, dari awal pangkal sampai belakang. Gimana Pak ngukurnya? Bingung juga. Ya pakai meteran ke rumahnya ya ukur, tarik meteran. Misalkan 14 meter misalkan. Nah, di sini juga diukur. Ini berapa? 7 atau 10. Sini 15 misalkan. Nah, sini berapa misalkan. Lebih panjang ya 17 misalkan. Ya udah nanti ya tinggal di proses terakhir penggambaran. Kalian hanya masukkan titik-titik ini saja nih. Ini masukin di plot. Nah, baru nanti di AutoCAD ya. Di sini masukin 14, dikasih lingkaran ya biasanya. Ada lingkaran 14, di sini lingkaran 10, di sini lingkaran 15, di sini lingkaran 17. Nah, ketemu tengahnya di mana? Nah, di tengahnya di sini. Nah, ini titiknya. Nanti caranya seperti itu ya. Gimana ya? Saya ada AutoCAD sebenarnya. Bentar aja deh. Nah, nanti caranya gitu ya. Nanti kalian dari titik ini kalian buat apa namanya tuh ya? Lingkaran dengan jari-jari 14. Di sini di titik ini jari-jarinya 15, di sini 10, sini 17. Lalu ketemu dia di tengah. Nah, tengahnya itu adalah titik ini, di tengah ini. Itu ya, itu yang mungkin akan terjadi ya, masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. Oke, ada lagi? Boleh, teman-teman yang baru masuk juga, yang ketinggalan mungkin.
Ayo, nggak ada lagi? Izin nanya Pak. Boleh. Jadi untuk detail ini yang diminta itu tinggi alat, sudut, dan BAB B sama BT-nya gitu ya Pak? Tergantung alatnya ya. Kalau alatnya KTS ya kita nggak perlu BAB, BT, BB ya. Tapi kalau pakai pakai theodolit ya kan nggak ada HDVD-nya ya, horizontal vertikalnya nggak ada. Nah makanya pakai BABT, BB. Data yang diukur itu ya. Jadi semua data itu dicatat saat melakukan detail situasi ya. Karena butuh nanti untuk mengukur XYZ-nya. Kan kalau kerangka dasar horizontal kan kita sebenarnya nggak perlu sudut sudut vertikal tuh nggak perlu sebenarnya. Karena kita untuk ukur Z-nya kita pakai water pass. Tapi kalau detail situasi V sudut vertikal tuh dipakai. Itu. Oke Pak, baik Pak. Makasih Pak. Nah, ini ilustrasi sederhana pengukuran detail situasi ya. Nah, ini dalam tingkatan komplek lah ya. Di komplek. Ini ada satu komplek, ada jalan, ada rumah, ada lapangan bulu tangkis, ini ada lapangan main lah ya. Nah, ini kan sudah diajarin ya sama asisten dan Bu En juga kalau kita harus membuat sketsa. Nah, ini sketsa ya namanya ya. Karena nggak ada skala, nggak ada yang lain-lainnya ya. Bukan peta ini. Ini sketsa. Jadi kita membuat sketsa nih dari lokasi yang mau kita ukur. Ini titik ikatnya. Ini titik ikat awal. Ini titik rangka 1, 2, 3, 4, 5. Yang mau kita ukur ini. Dan jalan lah. Nah, kira-kira titik rangkanya sudah pas belum? Untuk mengukur semua ini. Ini anggaplah yang kotak dan ini adalah rumah ya dengan tinggi 2 meter misalkan. Kira-kira kerangkanya sudah cocok belum? Halo. Sudah bisa atau belum? Itu aja pertanyaannya. Ini mana nih yang lain nih? Boleh diam-diam baik. Mungkin yang titik kontrol yang di bawah itu kejauhan, Pak. Yang ini ya, kejauhan Ya, ya. dibuat satu lagi. Oke. Mungkin boleh dibuat satu lagi di sini ya mungkin ya. Dibuat satu lagi ya boleh. Nah itu ya nanti kalian men-sketsa sendiri kan kalau melakukan pengukuran ya. Di mana patok-patoknya lah, patok-patok untuk kita berdiri alatnya di mana saja. Di sini tujuannya ya nanti bisa ngukur ini ya, dan ini bisa juga dari sini juga ya. Oke, nanti kita akan lihat lagi ya. Oke, data yang harus diukur dalam pengukuran detail situasi ya. Nah, pada prinsipnya itu pengukuran detail situasi itu mirip dengan pengukuran kerangka dasar ya. Horizontal maupun vertikal. Namun nggak ada koreksi ya. Nggak ada koreksi seperti pengukuran kerangka dasar. Nah, terus nggak ada juga biasa dan luar biasa ya. Hanya satu data saja lah. Boleh itu diperbolehkan. Nah, artinya data yang harus diukur adalah
Yang pertama sudut horizontal, nampaknya biasanya kalau di alat tuh H ya, kalau di TS ya. Terus ada sudut vertikal V. Yang ketiga jarak mendatar dan jarak miring, HD dan SD ya. Beda tinggi delta H. Ini kalau pakai WP, tinggi alat dan tinggi target, TA dan TT ya, tinggi target. Nah untuk ini, khusus yang ini, nomor 3, kalau kita pakai theodolit, pakai DT, kita harus mengukur membidik BA, BT, BB-nya untuk mendapat HD, horizontal distance. Ya, nah, jadi semua data harus dicatat nanti dalam pengukuran titik detail. Horizontal, vertikal, jarak ya, atau dari benang atas, tengah, bawah, beda tinggi ini nanti kan bisa kalau pakai WP bisa ya, kita dapat beda tingginya ya langsung ya, dan tinggi alat dan tinggi target. Itu aja yang harus diukur. Banyak ya sebenarnya, tapi pengerjaannya bisa sekaligus nantinya. Nah ini contoh formulir pengukuran detail situasi. Nah ini jika kita menggunakan digital theodolit atau theodolit dan rambu ukur. Nah, bisa terlihat ya, ini titik berdiri alat, ini tinggi, ini bidikannya, titik-titik yang mau kita detailkan ya, A dan C. Nah ini adalah tinggi alat si B ya. Nah, terus bacaan benang ya, benang tengah, benang atas, benang bawah. Ini tujuannya untuk dapat jarak. Tiga ini buat dapat jarak. Lalu bacaan sudutnya horizontal dan vertikal. Dan hanya itu yang dibaca kalau kita pakai theodolit ya, untuk detail situasi. Nah, dari form ini kita bisa lihat bahwa kita tidak perlu melakukan pengukuran biasa dan luar biasa ya. Beda formulir pengukurannya ya. Jadi kita dari alat B, AC, terus kita pindah alatnya ke D untuk mengukur yang lain ya, C, E, 1, 2, 3. Nah ini, Pak, kok ada 2 C-nya Pak yang diukur? Terus E-nya ada 2 juga Pak, kenapa Pak? Nanti pertanyaan tadi siapa ya tadi, lupa saya, tampil kalau nggak salah. Boleh nggak Pak diukur 2 kali ya? Boleh, tapi tidak wajib. Tujuannya apa? Ya untuk lihat kekonsistenan mengukur aja ya. Kalau nanti kalian mengukur titik C dari titik B dan D, sama nggak koordinatnya? Kalau sama ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak ya harus pilih salah satu nantinya ya. Tapi tidak wajib untuk diukur. Oke, ingat ya, titik diri alat, nama titik alat, titik bidikan, tinggi alatnya ya di atas titik, yaitu titik B, D, F ya. Bacaan benang, tiga-tiganya dicatat, bacaan sudut, horizontal dan vertikal. Nah, ini bisa pakai WP ya sebenarnya ya. Pakai WP lebih mudah sebenarnya. Kenapa? Karena ya vertikalnya pasti 90 semuanya. Tapi baca horizontalnya nggak akan sampai detik ya. Nah, ini kan nggak sampai detik ya, hanya sampai menit ya. Nah, ini mungkin pakai WP. Ini pakai WP bisa berarti. Tapi pakai theodolit nanti bisa lah sampai detik ya. 11 detik. Atau 1 detik gitu. Nah, ini kalau pakai theodolit dan rambu ukur.
Yang berikutnya, jika menggunakan total station dan reflektor atau prisma. Nah, kita tinggal berdiri alat di B, lalu kita berdiri alat di A. Bidikannya A, C. Baru yang kita ukur tinggi alat, lalu tinggi target, tinggi reflektornya ya, atau tinggi sticknya. Udah pernah pakai stick belum jalon, teman-teman? Halo, halo. Sudah, Pak. Udah ya? Sudah. Nah, kalau tinggi jalon kan enak ya, kita bisa ngatur gampang ya. Tinggal lihat penggaris di sticknya atau di jalonnya, kita buat 2 meter atau 2,5 paling tinggi. Gitu ya. Nah, itu lebih enak nyatetnya, 2,5 udah sama. Tapi yang sering terjadi adalah jika misalkan kita set di 1,5 meter misalkan, biar nggak usah ganti-ganti tinggi targetnya. Tiba-tiba pas mengukur titik detail, tiba-tiba nggak kelihatan ketutupan pohon tadi. Misalkan. Ada ranting-ranting lah gitu ya. Terus bilang tinggiin, maksimalin. Udah dimaksimalin 2,5, tapi kita lupa nyatet tinggi targetnya. Nah, itu akan sangat fatal. Nah, nantinya konturnya pasti aneh. Tiba-tiba ada yang tiba-tiba nanjak sendiri atau ngelembah sendiri. Nah, itu harus dicatat setiap perubahan si tinggi target. Lalu yang harus dicatat lagi jarak mendatar ya. HD dan jarak miring atau SD. Nah, dua-duanya harus dicatat ya. Semoga sudah diajarin asisten soal pencet-pencet di TS-nya ya. Karena biasanya menu di TS itu untuk HD dan SD itu dibedain. SD, HD gitu. Dan sudut horizontal H dan V atau vertikal. Ini semuanya ada ya. HD, SD, horizontal dan vertikal. Ini sengaja saya kosongin lah ya. Nanti harus ada nih semuanya. Nah, kenapa ada formulir pengukuran? Agar kalau nanti ada masalah saat penggambaran peta, kita bisa identifikasi mana yang salah. Bisa aja nanti salah nih, misalkan 160,2, nanti pas input ke Excel-nya ada yang salah 168 misalkan, 20. Nah, itu pasti salah nantinya. Nah, itu yang nanti mungkin akan muncul tuh nanti di praktikum ya. Nah, sebenarnya alat theodolit atau TS itu bisa langsung nge-save di theodolitnya ya. Atau di TS-nya, total station-nya. Bisa langsung ke-save. Dan kita tinggal download datanya. Karena sekarang sudah mulai canggih lah ya. Cuman memang harus diajarin cara manual. Kenapa? Karena ya tadi itu saya bilang ya. Mungkin kalian nanti kerja tidak akan dapat alat yang sama. Nah, setiap alat tuh punya keunikan masing-masing ya. Saya pun udah jago nih pakai Topcon. Tiba-tiba pas proyek pakai Leica mereknya atau pakai Sokia. Nah, itu kita harus belajar lagi. Makanya di kuliah itu tidak belajar alat. Tidak akan detail soal alat ya, teorinya. Yang penting teorinya sama. Kalau alat mah tinggal belajar gitu. Tinggal 2 hari aja megang alat yang sama ya. Ngukur terus megang alat baru lah. Pasti langsung jago. Asal teorinya dapat. Apa aja yang harus diukur, gimana cara mengukurnya gitu. Nanti kemarin ada nyoba ini nggak centering pakai yang digital.
Keluar nggak alatnya kemarin? Yang Nivo bulatnya di layar. Ada yang nyoba nggak kemarin? Halo, halo. Mana alat yang digunain apa aja sih? Masih pakai DT, Pak. Oh, pakai DT semua ya? Iya, Pak, masih